Sobat Aspar, kembali lagi di Horizon Mini Podcast bareng aku Maudi. Dan aku Valdo, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru soal kehidupan kampus. Ya nggak cuma tentang kuliah doang, tapi juga tentang pengalaman seru nih. Dan pengalaman berharga yang kalian dapetin di organisasi. Bener banget Valdo. Nah, judul podcast kita hari ini adalah Campus Life Unlocked, The Hidden Value of Joining Student Organization. Jadi kita bakal kupas tuntas tentang nilai-nilai yang kadang nggak kelihatan tapi ternyata impactful banget buat pengembangan diri mahasiswa. Nah, yang bikin makin asik lagi nih, Mot. Ternyata udah hadir 2 tamu kece kita nih dari HMP Hospar. Ada Ci Felicia Tania dan Audrey. Halo, halo. Boleh dong kenalan diri terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Felicia Tania, mahasiswi aktif semester 6 program studi Hospitality dan Pariwisata. Dan halo semuanya, aku Audrey Gunawan, mahasiswi aktif semester 2, program studi Hospitality dan Pariwisata. Nah, tadi mereka udah perkenalan dikit nih. Nah, mungkin sekarang kita bakal flashback dikit kali ya soal gimana sih awalnya kalian bisa kepikiran nih dan tertarik buat join organisasi. Oke, mungkin dari siapa dulu? Kamu? Boleh? Oke, aku dulu ya. Kalau aku pertama kali tertarik join organisasi itu karena di SMP, SMA itu aku nggak pernah join organisasi. Jadi aku pengen banget ngerasain gimana sih organisasi itu, dan aku tipe orang yang pengen ikut jadi panitia acara. Aku pengen terlibat gitu karena kayaknya kelihatannya seru banget kan. Makanya aku memutuskan untuk keluar dari zona nyaman aku juga. Aku pengen coba hal baru biar nggak nyesel lagi kayak di SMP, SMA nggak ada join apa-apa, pulang doang gitu. Makanya aku memutuskan join organisasi di perkuliahan ini, yaitu HMP gitu. Oke, kalau dari Andre? Kalau dari aku juga sama kayak CPT. Kalau waktu SMA itu nggak pernah ada waktu buat ikut organisasi. Kalaupun pernah, itu tuh waktunya singkat banget. Pokoknya tahun-tahun terakhir SMA lah ya bisa dibilang. Nah, pertama kali tahu organisasi ini tuh pas WF, pas perkenalan, jadi perkenalan organisasi-organisasi yang ada di kampus. Dan kenal lebih lanjut lagi di acara Funmeet Hospar. Nah, di Funmeet inilah aku jadi tahu kalau ternyata kayaknya seru ya ikut-ikut organisasi kayak gini. Terus juga kayaknya kakak-kakaknya welcome ya, juga bukan yang kayak gimana-gimana banget gitu. Nah, selain itu juga kan masih maba ya, jadi ya why not gak sih, coba-coba aja lah. Kan kalau nggak sekarang ya kapan gitu. Jadi emang harus coba hal baru aja sih, sama pengen buka jaringan lebih jauh aja, paling gitu. Nah, jawabannya bagus banget ya, Do ya. Oke, setelah bergabung di organisasi nih CVT, Audrey, apa sih perbedaan terbesar yang paling dirasakan sebelum dan sesudah join organisasi? Kalau dari aku, oke boleh. Kalau sebelum join ya, sebenarnya nggak banyak sih, karena kan aku join HMP ini agak early juga ya, waktu maba terus join gitu langsung. Tapi ya emang kalau misalnya apa yang dirasakan ada pasti, karena setelah join itu jadi lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan kampus, jadi punya lebih banyak teman, jadi punya insight-insight baru, pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya itu aku belum pernah dapet pas SMA atau SMP gitu. Kalau dari aku kan hitungannya udah 3 tahun di organisasi HMP juga nih. Jadi yang paling aku rasakan sebelum dan sesudah join itu adalah karakter diri aku dan juga pertemanan aku sih. Jadi dulu aku yang orangnya itu di SMP, SMA aku orangnya diem banget. Teman-teman aku juga ya yang aku kenal aja, yang bener-bener deket aja gitu. Jadinya saat join organisasi ini, aku jadi lebih kenal banyak teman, ada adik tingkat, kakak tingkat. Aku juga jadi lebih kenal sama dosen-dosen juga, dan dari situ bisa banyak banget aku bertukar pikiran, dan itu mempengaruhi ke diri aku juga. Dari yang tadinya aku takut gitu, nggak berani apa-apa, diem, jadi sekarang jauh lebih berani sih untuk coba, malah mau banget untuk coba-coba hal-hal baru karena ternyata seru banget gitu. Wah, keren banget ya ternyata. Keren. Cuman dari organisasi doang nih. Nah, kalau lagi ngomongin nilai-nilai tersembunyi nih ya. Menurut kalian pelajaran penting apa sih yang kalian dapetin nih selama ada sama aktif di dalam organisasi?
kalau dari aku ya nilai-nilai tersembunyi yang paling aku rasakan itu salah satunya adalah nilai untuk bertanggung jawab sama leadership sih menurut aku. Dan kayak itu tuh menurut aku pengaruhnya sangat besar karena di organisasi itu kita diharuskan untuk bertanggung jawab tentunya ya, dan itu melatih diri kita juga untuk jadi lebih tanggung jawab di perkuliahan itu juga. Jadi nggak cuma di organisasi, tapi perkuliahan itu kita jadi punya rasa tanggung jawab yang tinggi juga gitu. Dan dari salah satu yang lainnya itu juga leadership menurut aku, karena di sini aku kebetulan juga dipercayakan sebagai ketua. Jadi itu melatih diri aku banget sih. Jadi punya harus bersikap bisa memiliki sikap leadership yang baik lah gitu. Kalau dulu? Sebelumnya aku setuju ya sama tanggung jawab dan juga leadership ya. Tapi mungkin untuk tambahan lagi, ada kayak nilai komunikasi interpersonal, di mana melalui organisasi itu kita bisa belajar yang namanya berorganisasi itu kan sama orang-orang yang beragam ya pastinya dari segala macam latar belakang yang berbeda, dengan pemikiran yang berbeda-beda pula. Nah, disitulah kita bisa belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik lagi dengan orang-orang yang berbeda pendapat itu dengan kita. Jadi selain itu juga ada nilai yang bisa bikin kita tuh lebih mengenali potensi diri juga. Jadi bisa lebih mengembangkan diri terhadap skill-skill yang mungkin sebelumnya kamu udah tahu atau mungkin kurang tahu gitu, jadi lebih baik lagi. Komunikasi itu penting ya. Penting banget. Penting banget guys. Nah, aku penasaran banget sih. Karena jujur pasti bagi waktu antara kuliah sama organisasi pasti susah banget dong. Apalagi dari kuliah pasti dapat tugasnya banyak. Apalagi organisasi yang sibuk pasti banyak juga tugasnya ya. Nah, boleh dong kasih tahu nih ke kita nih tips atau mungkin cara kalian buat ngatur prioritas antara organisasi sama kuliah nih. Kalau dari aku, sebenarnya menurut aku organisasi itu mempengaruhi sih untuk kuliah akademik kita. Tapi mempengaruhinya itu dari dua sisi juga, dari sisi negatif sama sisi positifnya. Kalau misalnya dari sisi negatifnya mungkin kayak jadi lebih banyak kerjaan, susah ngatur waktunya, gitu-gitu itu pasti ada. Tapi dari sisi positifnya itu, dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan di organisasi itu bisa membantu kita di perkuliahan. Misalnya contohnya, kita di organisasi itu sering banget ngadain event kan ya. Nah, dari situ ada yang misalnya jadi MC, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi tim acaranya. Itu tuh pas perkuliahan itu kan kita ada juga mata kuliah kayak misalnya untuk yang ambil travel misalnya ada buat event. Nah, itu kita udah ada pengalaman. Jadi itu amat sangat membantu banget. Jadi kita punya basicnya, kita udah tahu oh harusnya gini-gini nih, harusnya ini itu menambah banget suatu impact yang bagus lah. Terus kalau misalnya impact negatifnya itu kan lebih ke arah waktu ya, dan kayak gimana cara baginya. Kalau misalnya dari aku sendiri itu tentunya harus netapin prioritasnya mana yang paling penting, mana yang bisa kita tunda dulu, mana yang harus dikerjakan sekarang nih gitu. Kayak misalnya kalian punya tugas besok harus dikumpul sama suatu event yang ternyata harus dilaksanakan minggu depan. Dua-duanya ya bisa dibilang penting, tapi yang paling penting of course tugas kalian dong. Kalau enggak nilai kalian nanti jelek gitu kan. Jadi lebih ke arah ya kalian harus lihat mana sih yang lebih penting, dan kayak hal baik dan buruknya kalau misalnya kalian mengerjakan satu hal ini duluan itu gimana gitu. Oke? Kalau dari aku so far itu lumayan sih, maksudnya ada mempengaruhi juga kan ke kehidupan kuliah. Tapi kalau dari aku pribadi itu balik lagi ke skala prioritas, aku lebih prioritasin kuliah dulu. Jadi kalau ada tugas-tugas kuliah atau hal-hal perkuliahan itu akan aku dahulukan. Tapi bukan berarti aku akan meninggalkan tanggung jawab aku di dalam organisasi. Jadi ya kalau misalnya bisa bagi tugas, harus bisa bagi tugas mana yang harus dikerjakan lebih dahulu, mana yang lebih penting, sama mana yang masih bisa nanti deh. Tapi ingat,
Jangan pernah menunda-nunda tugas ya teman-teman, itu nggak boleh banget. Karena dengan menunda tugas itu kalian nanti di ujungnya bakal kesusahan sendiri, keteteran sendiri. Jadi ya sebisa mungkin kalau ada tugas sih kerjain aja langsung, jadi jangan ditunda-tunda, itu. Oh, jadi tunda-tunda guys. Jangan tunda-tunda guys. Oke. Nah, masih ngomongin tantangan nih CPT Audrey. Kira-kira apa sih tantangan terberat kalian selama join organisasi dan gimana cara kalian ngatasinya? Kamu dulu. Oke, dari aku deh. Kan aku join juga baru belum lama ya. Kalau tantangan terberat sih kalau dari aku itu yang pasti harus keluar dari zona nyaman dan juga harus bisa nih berbaur sama orang-orang baru yang berbeda-beda juga. Karena kalau misalnya aku pribadinya cukup sosial, jadi suka ngobrol, suka berteman. Tapi kan meski begitu aku punya satu ruang lingkup buat diri aku sendiri, yaitu zona nyaman aku. Tapi kan nggak bisa selamanya aku diam di dalam zona itu. Karena sekali-kali atau pokoknya kalian tuh harus bisa keluar dari dalam lingkaran yang kalian buat buat diri kalian itu. Nah, kalau misalnya pun udah, tantangan lainnya itu kalian juga harus berani nih dalam ambil peranan-peranan baru. Jadi ya istilahnya kayak mengenali diri kalian lebih lagi. Kalau misalnya kalian nggak tahu nih, kalau ternyata kalian punya skill itu dan ternyata ada, kan itu lumayan banget ya guys. Kalian bisa lebih tahu gitu kalau ternyata diri kalian tuh capable loh buat mengerjakan ini, mengerjakan itu gitu. Aku setuju sih sama Audrey. Tapi kalau menurut aku, tantangan terbesar menurut aku semuanya tantangan sih dari pertama kali. Karena ibaratnya dulu kita itu kan benar-benar nol nih, kita nggak tahu apa-apa. Of course, selanjutnya kita lihat hal yang di atas itu sebagai tantangan kan. Jadinya itu merupakan suatu tantangan tersendiri dan saat itu ya itu tantangan terbesar gitu. Kita udah nyampe di titik itu, lihat lagi ke atas, oh tantangan terbesar lagi. Nah, kalau misalnya untuk aku saat ini, tentunya lebih ke arah memimpin sih, karena itu bener-bener pertama kalinya banget dan aku juga agak nggak expect. Jadinya itu tantangan terbesarnya karena di sini kan pressure-nya juga cukup tinggi ya, ada tanggung jawab yang tinggi gitu. Posisi yang tinggi, of course tanggung jawabnya juga tinggi. Harus bisa, tantangannya kayak harus bisa merangkul semuanya, harus bisa lihat dari segala macam sisi, baik itu dari kekeluargaannya, baik itu dari program kerjanya, itu harus bisa imbang gitu. Menurut aku tantangan terbesarnya ya itu sih, sama bener harus keluar dari zona nyaman itu tantangan yang paling besar dari dalam diri ya. Karena kalau misalnya nggak pernah berani keluar dari zona nyaman ya kalian nggak bakal bisa bertumbuh. Ya udah di situ aja terus tuh. Keren-keren. Gimana, Dok? Keren ya? Kita harus keluar dari zona nyaman dulu berarti. Oke. Nah, masih ada tantangannya nih. Pasti ada momen-momen yang bikin kalian happy dong selama kalian aktif di organisasi. Nah, boleh dong nih cerita ke kita nih, pengalaman apa nih yang bikin kalian happy di dalam organisasi? Boleh? Oke, kalau dari aku pengalaman yang paling bikin happy, of course semua pengalamannya itu happy-happy sih. Ada tantangannya tapi ada happy-nya juga gitu. Jadi kayak setelah menyelesaikan tantangan itu tuh kayak wah happy banget kayak ternyata udah selangkah lebih maju di atas nih, udah selangkah lebih mengembangkan diri kita nih, itu happy banget. Kayak selesai event itu tuh kayak wah akhirnya kelar juga nih eventnya yang kita udah rancang capek-capek berapa lama, selesai juga nih, happy banget dong. Nah, terus, pengalaman happy lainnya adalah kayak pas lagi ngumpul-ngumpul bareng anggota. Kayak ternyata, oh kita udah lagi nggak kerja nih, kita lagi ngumpul-ngumpul, happy-happy doang, main bareng, itu menurut aku, seru banget sih. Jadi lebih kenal satu sama lain, kita di saat itu bisa lebih banyak ngobrol, lebih banyak kayak, apa ya, misalnya kayak aku ini kan udah bisa dibilang semester atas ya. Jadinya bisa lebih bonding juga sama yang semester bawah sama kalian gitu kan kayak, "Oh iya ayo kita satu kelompok main gini-gini," lebih seru, happy banget sih. Kalau aku itu orangnya kalau misalnya momen itu pastinya sih bagi aku semua momen itu berharga, teman-teman. Jadi mau apapun momennya itu pasti berharga. Pasti
walaupun ada plus minusnya, ada berantemnya atau ada ributnya, selisihnya gitu. Tapi tetap momen itu merupakan momen yang berharga. Jadi kalau bagi aku di saat kita bisa kumpul bareng kayak gini, ngobrol-ngobrol, berbagi insight, berbagi pengalaman, bahkan berbagi keluh kesah pun itu merupakan momen yang menyenangkan aja gitu. Jadi ya kalaupun ada berantemnya, ada sedih-sedihnya, ada apa-apanya, tapi ya seru aja, dibawa happy aja. Sempet kayak yang Civete bilang tadi kayak abis event gitu, itu seru sih, seru banget. Momen dimana kita bisa peluk-peluk, mungkin nangis-nangis juga ya, ya nangis ya. Nah, momen-momen itulah yang bikin hidup kita itu tuh nggak blend aja gitu loh, nggak cuman gloomy aja, enggak. Jadi ya itu sih, jadi ya senang-senang aja. Jadi lebih berwarna ya. Betul. Kayak sekali lagi seperti yang dibilang Civete, kayak organisasi itu bukan tentang kerja doang guys, tapi banyak juga yang happy-happynya. Nah, last but not least nih, Civete, Audrey, mungkin boleh kasih pesan sedikit atau saran buat teman-teman mahasiswa yang masih ragu untuk join organisasi. Ya dari aku pesannya jangan ragu. Sahabat lu tuh. Karena kalau misalnya sekalinya kalian udah mungkin awalnya nih ragu, aduh join nggak ya, aduh ntar aja lah semester depan, aduh nanti aja lah, aduh ini itu pada akhirnya nggak bakal kalian lakuin guys, gitu. Jadi kayak ya udah just make your mind, kayak udah join aja, udah lihat aja, coba aja gitu. Nggak ada ruginya juga kalian mencoba, daripada menurut aku ya, kayak daripada kalian menyesal nggak nyoba, mendingan kalian nyesal nyoba. Oke, karena setidaknya dari kalian nyoba itu kalian dapat pengalaman. Baik itu pengalaman baik atau buruk, tapi yang pasti menurut aku baik sih, kayak pasti ada aja kayak yang bisa membuat kalian mengembangkan diri kalian gitu. Jadi nyoba aja daripada nyesal. So, Coba dulu guys. Coba dulu. Coba dulu. kalau dari aku, pesan aku sih if not now then when ya teman-teman. Karena balik lagi kata Civete tadi ya, kalau ditunda-tunda terus lama-lama jadi takut sendiri. Karena emang sebenarnya aku pun di awal mikir kayak gitu, kayak berat ya, masa semester 1 aja udah join, tapi aku pikir lagi kayak kalau nggak sekarang kapan, masa ditunda-tunda terus. Kalau memang ada momennya sekarang ya momen itu yang harus diambil teman-teman. Nah juga kan namanya hidup ya, hidup itu nggak mungkin selalu berjalan lurus ya, lurus mulus nggak mungkin, pasti ada belok-beloknya, ada ya pokoknya kayak twist-twistnya gitu lah ya bisa dibilang. Nah jadi ya karena penuh kejutan itulah kalian tuh harus ngambil peluang-peluang yang ada gitu loh. Jadi semua peluang yang bisa kalian ambil ya ambil aja. Tuh. Terus kalaupun kalian takut tuh sendiri kayak nanti nggak ada temennya, nanti kesusahan sendiri. Enggak guys, kalian tidak akan pernah sendiri. Kita di sini bakal saling merangkul, saling support. Dan kalian tuh nggak bakal ya asal dilepas, enggak guys. Kita di sini itu berjuang bersama-sama gitu. Jadi makin tertarik kan ya untuk join ke organisasi ini ya. Pasti dong, pasti loh. Oke, seru banget nih Yamo, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banget nih sama Civete sama Audrey nih ya. Dan kita juga udah dapat banyak banget nih insight sama pelajaran-pelajaran yang mereka alami selama di organisasi nih. Juga buat Civete sama Audrey, makasih banget nih udah datang, udah mau sharing bareng kita, nyempetin waktunya. Kasih. Oke teman-teman semuanya, semoga dari obrolan kita kali ini bisa memberikan insight yang baru buat teman-teman, dan kita semua bisa belajar kalau pengalaman berorganisasi itu sangat penting loh Kak. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru ya semuanya. Bener banget nih Mot. Nah, juga buat teman-teman jangan lupa untuk stay tune di Horizon Mini Podcast selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Dadah semuanya.